Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan materi kita di mata kuliah metodologi penelitian, yaitu tentang penulisan karya ilmiah. Kalau sebelumnya kita sudah membahas bagaimana penulisan karya ilmiah, mulai dari topik atau judul, abstrak, keyword, ya. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan untuk introduction. Kemarin kita sampai di abstrak. Oke, baik. Untuk introductions atau pendahuluan, biasanya kalau di skripsi atau penulisan tugas akhir Anda, bab 1 sudah masuk pendahuluan atau introduction. Introduction is a preamble of article that need to write related to a material, to the research. Artinya apa? Pendahuluan Anda yang Anda tulis itu harus berkaitan erat dengan judul. Tentu memang Anda menulis pendahuluan mengacu kepada judul, tetapi ada kalanya pembahasannya itu terlalu meluas, melebar, sehingga tidak menggambarkan atau out of the scope dari bahan atau topik penelitian yang Anda akan lakukan atau yang dilakukan. Oke, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penulisan pendahuluan ini, khususnya untuk tugas akhir dan karya ilmiah lain umumnya. Biasanya pendahuluan tidak terlalu panjang, umumnya 1 sampai 2 halaman saja. Itu pengantar, oke. Pembahasan 1 sampai 2 halaman saja untuk A4, mungkin double spasi kalau di tugas akhir mungkin ya. Time New Roman 12 fontnya ya, standar, atau maksimum pun 3 halaman. Nah, rata-rata 2 halaman, 2 halamannya. Artinya apa? Pendahuluan itu Anda sebagai pembuka. Sebagai pembuka mungkin bisa kita buat secara general dulu. Ada 2 atau 3 paragraf. Contoh sederhana, mungkin kita di Riau banyak palm oil atau kelapa sawit. Kelapa sawit. Mungkin Anda ingin mengamati contoh sederhana analisa kematangan buah sawit menggunakan image processing atau menggunakan artificial intelligence, how to recognize kematangan buah sawit dengan menggunakan image, kan gitu ya. Mungkin di pendahuluan Anda bisa secara general dulu bahwa kelapa sawit terdapat di Indonesia misalnya. Skopnya agak luas dulu ya, kan gitu ya. Agak luas dulu. Merupakan salah satu negara eksportir untuk minyak kelapa sawit atau kelapa sawit, kan gitu ya. Setelah itu Anda mulai fokus lagi. Di Riau banyak kebun atau kelapa sawit. Sudah mulai fokus ke Riau-nya itu. Nanti dipersempit lagi. Mungkin Anda bisa memfokuskan bidang kajian Anda di paragraf ketiga ya. Beberapa kendala, mungkin automation, kan gitu ya, atau kendala untuk menentukan kematangan buah sawit. Mungkin ada beberapa tipe, atau Anda ingin menentukan paritas buah kelapa sawit berdasarkan mungkin warnanya, ya kan gitu ya. Anda pakai kamera, image, ya kan gitu. Anda analisa. Nah, mulai fokus ke sana dengan menggunakan ini. Artinya apa? Kita bahas secara general dulu, nanti mulai fokus sampai bidang, sehingga orang tahu ada latar belakang, ada motivasi, ada background dan lain-lain ya. Start discussion with common word, narrow, ini yang maksud saya tadi, common dulu secara umum, tetapi tidaklah secara umum general sekali, kan gitu ya, sehingga tidak ada kaitannya dengan, atau kaitannya sedikit saja dengan bidang fokus atau topik penelitian Anda atau tugas akhir yang Anda lakukan. Don't discuss something else not related to the jangan terlalu banyak diskusi, copy paste. Asal ada tadi kita contohkan tentang kelapa sawit, ketika ada tulisan dengan kaitan kelapa sawit, Anda copy paste sehingga tidak kita menganalisa kelapa sawit untuk kematangan misalnya menggunakan image. Nanti ada tulisan kelapa sawit tentang produksi, ya kan gitu. Bahas kelapa sawit cuma tentang produksi. Ya, bagaimana meningkatkan kapasitas produksi. Tidak ada kaitan langsung, tapi Anda kutip juga, sehingga banyak, sampai 4 halaman 5 halaman mungkin ya,
terlalu banyak, jadi tidak fokus. Write simple sentence that ready to easy to understand. Maksudnya fokus. Kalau tadi mungkin general secara Indonesia mungkin kebutuhan kelapa sawit, atau dalam bahasa Indonesia mungkin secara umum untuk menggambarkan bahwa Anda mungkin di Indonesia, atau secara umum satu kalimat saja secara general untuk dunia. Ya, pendahuluan sehingga orang tahu pengantar ada motivasi di sana. Seperti di sini biasanya bab 1 itu atau introductions, Anda buat sini pendahuluan. Ya, biasanya ada latar belakang sini, background ya, latar belakang, motivasi Anda, kan gitu. Ada problem statements misalnya, ada objektif, ada scope atau benefit, manfaat dan lain. Kita contohkan sini, mungkin tadi kita contohkan mungkin judulnya analisa atau penentuan kematangan buah sawit menggunakan image, kan gitu ya, gambar atau citra, kan gitu ya. Mungkin Anda buat pendahuluan kelapa sawit merupakan bahan baku untuk minyak cooking oil atau minyak masak dan lain-lain. Populasi atau Indonesia merupakan salah satu negara gini eksporter dan lain-lain. Riau masuk fokus ke Riau dan masuk fokus ke bidang topik atau analisa riset Anda. Nah, seterusnya background, latar belakang ini Anda menceritakan ya, kendala, mungkin permasalahan latar belakang atau motivasi dengan banyaknya atau luasnya tanaman sawit Indonesia, kesulitan untuk menentukan sampai ke problem statementnya, menentukan kematangan mana yang matang atau tidak. Bahkan nanti ada beberapa lokasi atau perkebunan sudah menggunakan automation, pakai mesin. Artinya pakai sensor, lihat mana yang matang, dia akan potong seperti robot gitu ya. Nah, problem statement ini kita berurut ya, dari pendahuluan, latar belakang, problem statement, ada kendala di lapangan untuk menentukan, sehingga Anda menggunakan itu. Atau latar belakang lain, atau problem statement atau permasalahan di lapangan, Anda ambil itu sehingga Anda buat dalam satu buah tujuan atau objektif. Tujuannya untuk menentukan kematangan dengan menggunakan image atau citra, ya kan gitu ya. Nanti scope, mungkin Anda buat scope di lokasi perkebunan tertentu saja, atau Anda buat scope untuk varietas kelapa sawit tertentu saja misalnya ya. Terus benefit Anda untuk buat perusahaan atau buat petani, atau yang buat pemanen, atau buat perusahaan yang menggunakan robot. Nah, di situ Anda jabarkan semua. Oke. Sehingga orang tahu bagaimana mulai dari pendahuluan, latar belakang, motivasi tadi, problem, permasalahan, terus tujuan dan scope sampai itu. Ya, ini contoh pendahuluan dari skripsi yang ditulis. Ya, ini berkaitan dengan salah satu skripsi untuk e-learning kayaknya ini. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang hidup membawa pengaruh terutama pada peningkatan mutu pendidikan teknologi informasi. Ini salah satu pendahuluan untuk pembelajaran online atau online learning, kan gitu ya. Salah satu guna pembelajaran dalam kelas ini ya, bagaimana menulis pendahuluan ya dari latar belakang. Bagusnya bab 1 pendahuluan di sini ada ditulis mungkin 1 paragraf ya, atau 1-2 paragraf, baru ke latar belakang. Jadi ada sedikit secara umum pendahuluan tentang kalau ini online learning ya, Anda bahas tentang online learning, bagaimana manfaatnya, kan gitu ya. Itu penerapan online learning dan lain-lain secara umum dulu, nanti baru latar belakang fokus ya, mulai fokus, itu lebih bagus. Oke, untuk pendahuluan atau bab 1. Berikutnya bab 2, literatur review. Literatur review di sini literatur review survey book atau scholarly article, ada source yang relevan ya, sumber yang relevan to a particular issue of area of research, ya kan itu ya. Oke, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengutip tentu literatur review atau kajian pustaka. Di sini Anda merujuk atau mensitasi atau merefer
kajian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga Anda mempunyai ide baru yang belum dilakukan pembahasan pada peneliti sebelumnya. Ada gap di sana, ada yang belum dibahas, sehingga Anda ambil problem itu, permasalahan itu yang Anda teruskan, kan gitu ya. Oke, beberapa hal biasanya ini standar untuk S1 ya. Ini walaupun tidak tertutup kemungkinan lebih dari 30, umumnya 20 sampai 30 paper atau buku atau sumber daftar pustaka yang Anda rujuk. Baiknya menggunakan lebih banyak yang karya ilmiah yang terbaru, ya kan gitu ya. Biasanya normally in artikel 20 sampai 30 referensi, di daftar pustaka 20 sampai 30. Karena ada beberapa di tugas saya hanya 5 4 saja, sangat minimum, tidak mempresentasikan hasil kajian seperti tadi. Pembelajaran online merujuk hanya 2 atau 3 tulisan sebelumnya, sangat minimum dan tidak mewakili apa yang dibahas. Ada kalanya yang dilakukan, yang dibuat kajian sudah dilakukan orang lain, kan gitu ya. Oke. Ini yang paling penting. Every single word that quotation from the paper need to put this mention. Setiap kutipan yang Anda ambil itu harus dibuat dalam satu quotation. Nanti kita tulis bagaimana menulis quotation, dan diletak dalam reference atau daftar pustaka. Oke, ya, nanti misal Anda merujuk menurut paper A, dia melakukan analisa ini, kan gitu ya, menghasilkan ini. Oke, Anda buat situ berdasarkan hasil ini, kutipan sudah melakukan ini tahun 2000 misalnya, kan hasilnya begini. Anda harus rujuk ya. Review artikel, biasanya untuk review articles yang terbaru 5 atau 10 tahun, tergantung bidang kajian. Bukan tidak boleh yang 20 30. Mungkin ada bidang tertentu 50 tahun pun, buku tahun 70 masih bisa sebagai rujukan, karena teori itu masih valid ya, bisa nggak masalah. Tetapi umumnya ini secara umum 5 sampai 10. 5 ini bidang seperti IT sangat cepat perkembangannya. 5 tahun biasanya sudah expired. Kita contoh sekarang tahun 2020, untuk telekomunikasi mungkin 5G baru, 4G yang umum. Oke. 2015, 5 tahun yang lalu masih mungkin 3G, kan gitu ya. 4G baru akan mulai. Nah, jadi sudah expired yang teori-teori, sebagian teori, kan gitu. Secara umum mungkin sosial, yang bidang lain mungkin 10 tahun rata-rata. Ini sebagai panduan saja, tapi tidak tertutup kemungkinan bisa 20-30 tahun. Bahkan di IT mungkin 2 tahun sudah expired teorinya, kan gitu ya. Karena sudah ada teori baru yang sudah dilakukan orang. Oke, write in standard quotation and match to the reference. Tulis sesuai dengan standar, ya kan gitu ya. Makanya Anda harus menggunakan software atau aplikasi reference manager supaya mudah mengatur. Kalau kita di skripsi kita menggunakan nama dan tahun ya, bukan angka. Jadi kita ikuti itu. Oke. Ini berapa poin tadi? Berikan 20 sampai 30, karena rata-rata hanya 5, maksimum pun 10, kan gitu. Itu pun banyak dari sumber yang tidak valid. Oke, sumber yang valid tadi paper, journals, publikasi di proceeding, buku, paten, ya kan itu ya. Sebagian ada dari ambil website, sebagian website tidak valid karena tidak ada verifikasi, ya kan gitu ya. Beberapa sumber banyak dari online yang tidak valid, ya, valid. Oke, ini cara di bab 2 landasan teori, ada yang buat kajian pustaka, ada landasan teori. Oke, salah satu merujuk ini. Penulisan ini pun harus diperhatikan. Ketika Anda menggunakan aplikasi reference manager atau software, dia akan otomatis ya, Anda tidak perlu mengatur bagaimana. Biasanya nama satu saja, kan gitu ya, satu kata saja, Eka, koma dan kawan-kawan atau et al 2015. Ini nama dan tahun ya, nama dan tahun format begini, Anda harus gini ya, tulis bla bla. Oke, ini contoh penulisan. Misalnya teks informasi adalah suatu lagi menggunakan komputer gini-gini, ini buat satu, ini untuk merujuk satu. Ketika Anda rujuk satu, nanti di bagian daftar pustaka paling akhir Anda buat angka 1. Oke. Sementara penulisan nama dan tahun, misalnya teknologi informasi adalah sebuah teknologi, Anda buat Andi, 2010 misalnya.
Kalau dua nama, misal Andi dan Badu, Anda Andi dan Badu 2010. Kalau lebih dari 2 atau 3, 4, 5, nggak mungkin kita buat misalnya 20 terlalu panjang. Kita buat Andi, koma dan kawan-kawan atau et al 2010. Itu nanti Anda bisa reject atau menggunakan software sudah otomatis saja. Baik, itu penulisan. Tapi penulisan nama dan tahun biasanya pakai abjad. Dia tidak, kalau ini angka 1, yang pertama dirujuk, nanti kita merujuk nomor 2 akan terus kan gitu ya, nomor 2, nomor 3. Sementara nama dan tahun kalau Anda rujuk dia alfabet A, B, C, D begitu. Walaupun nanti Anda rujuk misalnya W yang pertama ya, Walker misalnya, atau Wahyu misalnya ya, 2020 misalnya W, Anda rujuk W pertama Wahyu, tapi dia tetap di akhir, nanti dia tetap saka. Nanti Anda bisa lihat format penulisannya. Oke, beberapa hal perlu diperhatikan dalam merujukan rujukan. Tidak bisa menulis keseluruhan dalam persis. Ini beberapa kiat, misal Anda merujuk satu kutipan paper misalnya, Anda copy paste saja semua keseluruhan paper atau sumber tadi, Anda letak quotation di sini, nggak bisa. Walaupun Anda sudah letak quotation di sini, merujuk mengquote, itu namanya copy paste atau termasuk dikategorikan plagiarism juga, karena Anda menulis dengan ide orang itu walaupun Anda sudah merujuk ya. Tidak bisa Anda menulis semua, bahkan jangankan semua, sebagian saja. Anda persis kalimatnya mungkin di paper sebelumnya ada 5 baris, Anda ambil 2 baris saja, Anda tulis, Anda quote di sini 1 atau quote sini Andi. Anda yang benar itu nanti ketika Anda lakukan Turnitin atau cek plagiarism, itu akan sama, merah semua. Artinya apa? Anda copy paste dari orang. Ketika Anda ingin mengquote, Anda harus buat kalimat Anda sendiri. Paraphrase itu salah ya, kan itu ya. Rubah gaya penulisan atau kalimat yang digunakan ya, frasa kalimatnya. Misalnya begini, teknologi informasi adalah suatu teknologi menggunakan komputer. Oke, Anda buat dengan menggunakan teknologi komputer, maka teknologi informasi dapat bekerja, atau teknologi informasi dapat bekerja dengan bantuan teknologi komputer dan lain. Anda buat kalimat sendiri, ya kan itu ya. Tidak copy paste. Artinya apa? Anda ketika Anda cek plagiarism, sudah tak di-retake lagi. Ya, tuliskan kalimat sendiri dan sesuaikan dengan isi tulisan atau paper Anda. Oke, ini beberapa hal yang sangat selalu ketika Anda, saya kan sudah mengkutip, dia copy paste saja, bahkan ada 1 halaman atau 5 baris setengah halaman, ya, itu nggak bisa nanti terdetek di plagiarism. Oke, ini contoh lain related word. Kalau ini tadi penulisan dalam nama, ini contoh penulisan dalam tahun. Di auto artikel 1 purpose begini. Setelah itu nanti dia akan nomor 2 akan berurut ketika di reference atau daftar pusaka 1, 2, 3 ya, walaupun ini dia akan berurut. Oke, itu untuk literatur review ya. Yang perlu diingat, yang bisa dirujuk itu papers, artikel ilmiah, proceeding, jurnal paper, proceeding, buku, paten, yang kan itu ya, yang validitasnya. Tetapi untuk buku Anda minimize. Yang valid itu jurnal paper. Buku usahakan biasanya 10%. Kalau Anda merujuk 20, buku usahakan 2 saja. Atau 2 atau 3. Kenapa buku boleh valid, ya kan itu. Kenapa tidak menjadi prioritas? Karena buku biasanya terbit lambat. Biasanya orang menulis buku 1 tahun, bahkan sampai 2 tahun, ada sampai 3 tahun. Ya, kalau 2020 dia kalau menulis buku 2 tahun, nanti 2018 sudah menulis buku. Kalau 2018 sudah menulis buku, tentunya datanya sebelum 2018 kan gitu ya, sudah valid. Sementara jurnal, artikel biasanya 10 halaman, 20 halaman. Tahun 2020, sekarang bulan November, sudah banyak jurnal yang terbit di karena penulisannya itu tidak terlalu panjang ya, jadi sangat valid, update terbaru ya. Oke, untuk literatur review, riset metodologi. Metodologi penelitian salah satu bagian penting ya. Methodology is systematic theoretical analysis of the method applied to a field of study. It's a complex theoretical analysis of the body of the method. Metodologi di bab 3. Nanti kita lihat di sini bab 3, metodologi penelitian.
Ini secara umum yang skripsi atau tugas akhir selalu ada nih alat dan bahan. Sebenarnya ini sebagai sekunder saja, boleh dibuat atau tidak. Tetapi yang paling penting Anda letakkan situ adalah bagaimana metode Anda tadi. Oke, sekarang tadi kita di awal sudah contohkan salah satu judul image segmentation atau image processing untuk menentukan kematangan buah sawit. Bagaimana metodologinya? Anda menggunakan fuzzy misalnya, atau neural network, atau deep learning, atau image segmentation. Dengan metode ini Anda buat theoretical gitu ya. Bagaimana prosedur flow-nya ya. Anda mungkin dari capture image dulu, image nanti ada segmentation, ada abstract atau apa dan lain-lain ya kan gitu. Nanti buat ada algoritma atau ada flow, ada SOP dan lain-lain. Itu harus dimasukkan ke dalam, itu metodologi Anda. Metode yang Anda gunakan, metode yang Anda gunakan harus ada di dalam itu. Bagaimana proses sehingga orang tahu. Seperti dulu saya pernah contohkan ketika orang buat donat atau buat nasi goreng, bagaimana metodenya, proses salahnya, mulai dari motong sayur mungkinnya ya, motong bawang sampai nasi goreng itu jadi. Bagaimana metode Anda buat itu, apa yang dimasukkan dulu, apakah sayur dulu, nasi dulu, atau apa yang minyak dulu. Nah, tahapan itu Anda harus jabarkan di dalam bab 3 ini ya, metode, sehingga orang paham. Ketika orang mengulangi eksperimen atau penelitian yang Anda lakukan, hasilnya sama. Ketika Anda membuat nasi goreng, Anda terapkan tahapannya, hasilnya sama, rasanya sama, begitu ya. Some research is collect data or survey based on the questionnaire. Beberapa penelitian biasanya di sosial humaniora kan banyak menggunakan survei atau analisis data. Poin-poin kuesionernya itu, tahapannya itu, pertanyaan harus dijabarkan apa yang menjadi pertanyaan. Metodologi also can be used as system. Yang jelas Anda harus menampilkan metode Anda, prosedur biasa ditampilkan dalam flow atau flowchart ya, tahapannya, metode yang Anda gunakan ya, gitu ya. Alat penelitian ini bantuan saja, seperti ini DFD, data flow diagram kan gitu ya. Ini salah satu DFD untuk pembelajaran online kemarin. Bagaimana ini dosen, ada mahasiswa, bagaimana relasi flow-nya. Kalau dosen dia punya ada beberapa data untuk dosen ya kan. Ini data dosen ya, data dosen ini mahasiswa ya, mahasiswa, ada kelas, ada materi, ada kuis dan lain kan gitu. Nah, Anda jabarkan proses flow atau algoritma atau metode yang Anda gunakan. Ini contoh lain riset method di paper. Kalau ini di tugas akhir tadi, berdasarkan ini tugas akhir. Ini riset method di paper, ada algoritma di sini diajukan kan gitu, untuk optimize itinerary between two source ya. Ini ada satu artikel, metodenya dia jabarkan mulai dari diagramnya sampai algoritma. Itu untuk metodologi penelitian ya. Yang pasti Anda masukkan semua metode yang Anda gunakan. Berikutnya ini sebagai tambahan, data collection, pengumpulan data biasa di bidang sosial humaniora berkaitan dengan survei ke lapangan. Perlu ambil data, ada data primer dan data sekunder. Mungkin Anda sudah paham data primer yang Anda collect langsung, Anda dapatkan langsung, sementara data sekunder Anda merujuk kepada orang lain. Data sekunder ini datanya sudah ada, Anda ambil kan gitu ya. Ini sebagai tambahan. Tetapi setiap data yang Anda tampilkan itu ini data primer adalah hasil wawancara misalnya tulis oleh pihak dosen yang kemarin salah satu tugasnya tentang pembelajaran online. Data primer yang diambil langsung. Data sekunder mungkin dia peroleh dari informasi yang lain. Setiap data yang Anda dapatkan itu harus ditampilkan secara proper. Kalau perlu ditampilkan dalam tabel ya tabel, kalau perlu ditampilkan dalam bentuk grafik-grafik ya, sehingga mudah untuk melihat data. Ini untuk pengumpulan data sebagai tambahan saja. Hasil kan ya. Hasil result is data that come from research. Tentunya hasil di sini data-data yang didapatkan dari hasil eksperimen Anda atau dari penelitian Anda. Can be primary or secondary. Biasanya kalau bidang sosial tadi yang survei, walaupun ada
tidak selalu survei, ada juga analisis yang lain kan itu. Kalau bidang eksakta atau engineering biasanya ada eksperimen menghasilkan data-data kan gitu ya. Mungkin kita ingin menguji kekerasan sebuah material kan gitu ya. Kita ajukan beberapa eksperimen, 10 kali eksperimen dengan variasi tekanan atau pressure, dapatkan hasil data. Nah, data ini kalau memang perlu kita tunjukkan dalam grafik ya grafik, dalam tabel-tabel, chart, bahkan sekarang ada video kan gitu ya. Contoh begini, Anda ingin melakukan eksperimen menjatuhkan pena misalnya dari 1 meter sampai 10 meter. Pada ketinggian berapa pena itu jatuh dan pecah kan gitu ya. Anda menulis hasil penelitian pada 1 meter tidak pecah, 2 meter tidak pecah. Anda buat dalam teks narasi saja. Agak sulit orang memahami kan gitu ya. Bisa dipahami ketika Anda buat dalam bentuk tabel seperti ini. Misalnya 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter dia baru pecah. Anda buat grafik kan mudah memahami ya. Seperti ini mungkin populasi di sini Pekanbaru misalnya. Mulai dari tahun 2010 sampai 2010 tahun populasi bagaimana? Anda bisa tulis dalam narasi teks 2010 sekian, 2011 sekian, 12 Anda buat narasi bisa. Ketika orang ingin mencari kapan maksimumnya populasi kita kan gitu ya di Pekanbaru khususnya atau di Riau kan gitu ya, atau bahkan di Indonesia, orang akan berpikir bagaimana mencari yang maksimum kan itu. Ketika Anda tunjukkan dalam bentuk tabel, orang mudah. Ini sales misalnya penjualan. Di sini maksimum, di sini turun, naik kan gitu. Orang mudah ya penjualannya. Bulan ini turun, ini naik, ini sangat turun kan gitu. Mudah memahami dan menganalisa langsung dapat ya kan gitu ya. Ini maksudnya discuss on the result that sound the presented brief. Tampilkan hasil saja. Kalau Anda eksperimen tadi atau survei berapa penduduk di Provinsi Riau misalnya mulai tahun 2010, 10 tahun belakangan, Anda poin situ saja. Anda nggak perlu sampai 2000 sampai 2090 atau dan lain-lain. Fokus saja. Address to the experience of research result. Oke. Data hasil sangat penting Anda perhatikan menampilkan itu. Bahkan Anda buat dalam tabel, misal populasi di sini. Anda bisa buat dalam tabel, nggak masalah sudah dapat Anda lihat. Tetapi tabel itu ada tabel, ada grafik, ya kan itu ada line, ada bar, ada pie. Nah, di setiap fungsi masing-masing itu Anda ingin menunjuk bagian mana. Nah, kalau ini biasanya kalau untuk presentasi Anda buat dalam pie. Nah, walaupun di tabel biasa Anda bisa menentukan presentasi, tapi kan orang masih berpikir ketika Anda lihat pie sini, ini besar. Ini ada hampir 50%, 49%. Nah, ketika Anda menampilkan, mempresentasikan data itu dalam bentuk yang mudah dipahami, orang tidak akan bertanya apa maksudnya. Ketika Anda buat narasi seperti yang disampaikan tadi, kalimat semua, orang akan bertanya bagaimana Anda mencari. Butuh analisa lebih lanjut untuk menentukan objek tujuannya ya. Oke, ini untuk hasil ya. Biasanya hasil di bab 4 ya. Di bab 4 hasil dan diskusi, hasil dan pembahasan ya. Kalau bab 3 tadi metodologi. Oke. Contoh ini, in the result can be write a comparison. Biasanya hasil juga kita bisa tambahkan sedikit perbandingan. Misalnya kita ingin, ini saya contohkan donat, mungkin ada tulisan yang Anda rujuk tadi, si Badu atau siapa membuat donat, mungkin 1 kilo dapat 6 atau 5 buah ini ya. Anda buat dalam tabel, mungkin ada sedikit perbandingan. Previous riset atau penelitian sebelumnya dapat menghasilkan ini, yang Anda lakukan begini dapat hasilnya, mungkin lebih banyak, mungkin 10 kan gitu ya. Nah, hasil ini Anda bisa tampilkan dalam tabel. Anda bisa kutip juga, sebagian ada yang mengkutip di hasil untuk membandingkan yang sudah Anda lakukan berbanding dengan yang sebelumnya. Ada improvement misalnya, atau bahkan pengurangan. Nah, ini Anda bisa tampilkan dalam hasil juga ya, hasil. Seterusnya diskusi biasanya di S1 ada tergabung, ada hasil dan pembahasan. Kalau di master mungkin terpisah, bab 4-nya hasil, bab 5-nya pembahasan, karena hasilnya banyak yang ditampilkan, pembahasan juga banyak yang didiskusikan. Oke,
Untuk diskusi, discussion in the technical paper is to explain what have been done and how to get the result, also finding the new finding during the conduct research. Artinya apa? Diskusi yang Anda atau pembahasan yang Anda bahas ini berdasarkan eksperimen apa yang terjadi, ya. Umumnya tugas akhir Anda yang melakukan pembahasannya tidak berkaitan dengan hasil yang Anda. Oke. Anda bahkan sebagian skripsi atau tugas akhir tidak ada pembahasan sama sekali. Hasil saja dia tunjukkan grafik, ini grafik screenshot dari aplikasi, misal aplikasi pembelajaran online. Screenshot aplikasinya, screenshot bagaimana login, screenshot sudah login, screenshot bagaimana memplotting atau mengassign tugas, dan screenshot sudah selesai. Tidak ada pembahasan. Sebenarnya harus ada pembahasan. Contoh begini, hasil Anda donat dengan material baru atau metode baru atau eksperimen baru, mungkin dapat 10 1 kilo, yang sebelumnya dapat 5. Nah, Anda harus bahas kenapa beda ini, ya kan, di situ. Discussion, kenapa Anda dapat hasil lebih banyak daripada yang sebelumnya. Oke, Anda harus bahas, mungkin dengan gunakan material baru, material yang baru sifatnya mungkin material lebih cepat memuai, lebih sehingga menghasilkan banyak, atau metodenya begini-begini. Nah, sehingga orang paham kenapa ini lebih banyak, kan gitu. Itu yang tujuan dari pembahasan atau diskusi. As mentioned in this result, different on the research experience on the achieve. Maksudnya Anda harus mendiskusikan, membahas kenapa beda eksperimen sebelumnya dengan eksperimen yang Anda lakukan. Mungkin material baru tadi yang saya sampaikan, metode baru, atau ada improvement sehingga orang paham, ya. Mungkin contoh lain, dengan improvement material ini sehingga sifat material atau tepung yang lebih memuai dan begini dan menghasilkan lebih banyak, kan gitu. Ini contoh saja, kan gitu, sehingga orang paham kenapa, ya kan gitu. Bukan screenshot dari aplikasi atau eksperimen Anda buat, ya. Okay, discussion juga, the discussion can be explained also in the graph spiral form. Pembahasan yang Anda buat itu Anda bisa tampilkan dalam bentuk grafik juga, tabel atau grafik jika diperlukan. Oke, Anda buat bahas tadi. Karena banyak metode baru, Anda menggunakan tepung ini, material ini, minyaknya begini, metodenya setelah panas sekian baru Anda masukkan, sehingga banyak data Anda bisa tampilkan dalam bentuk grafik sebelum dan setelah juga, ya, sehingga orang paham, ya, tidak harus dalam bentuk narasi saja, ya. Oke, itu untuk pembahasan, ya. Conclusion nanti kita akan bahas di section bagian selanjutnya. Oke, saya recap, saya ulangi lagi. Nanti kita akan diskusi dan kesimpulan dan saran nanti kita akan bahas pada materi berikutnya atau presentasi berikutnya. Untuk diskusi hasil, saya recap lagi. Pembahasan harus ada dalam tugas akhir. Banyak yang tidak ada pembahasan, bahkan dia buat pembahasan tapi itu bukan pembahasan, ya. Pembahasan itu Anda membuat sebuah aplikasi sehingga mempercepat proses. Bagaimana proses itu bisa cepat? Bagaimana perbandingannya, kan gitu, ya. Seberapa banyak? Kalau manual mungkin perlu 1 hari baru selesai. Kalau dengan menggunakan aplikasi mungkin 1 jam. Nah, 1 hari 1 jam itu Anda bahas begini-begini, impact-nya bagaimana, mungkin gitu, ya. Hasil seperti yang di highlight tadi, tampilkan hasil sesuai dengan formnya. Kalau perlu tabel-tabel, grafik yang pie, bar atau dan lainnya. Nah, oke, itu ini pengumpulan data, riset metodologi bab 3, literatur review bab 2 nanti tadi, ya. Yang literatur review yang saya highlight lagi harus yang valid, ya, sumber yang valid dari buku, dari proceeding atau dari jurnal. Yang jurnal yang paling top, yang jurnal yang paling utama, kan gitu, ya. Ada proceeding, ada buku, ada paten dan lain. Introduction tadi pengantar. Nah, sementara itu saja untuk pembahasan kita di penulisan karya ilmiah atau artikel ilmiah, yang mungkin Anda akan menulis sebuah tugas akhir atau skripsi
harus diperhatikan beberapa hal berikut. Nanti kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya, kita lanjutkan untuk kesimpulan, saran, dan daftar pusaka. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini dan nantikan materi menarik lain pada video berikutnya, serta jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.